إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Al-ayah. Ikhwatal iman sidang jemaah rahimakumullah, mari kita panjatkan puja, puji, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan karunia-Nya lah kita semuanya bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam kondisi terbaik, di mana kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya. Ikhwatal iman sidang jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib berwasiat, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan surga lil muttaqin, untuk mereka-mereka yang bertakwa. Ikhwatal iman, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas pernah menyampaikan, salasu ayatin nazalat makrunatan bisalasin. Ada 3 ayat, kata Ibnu Abbas, yang turun, di mana 3 ayat ini diturunkan selalu bersandingan. Lam tuqbal wahidatun minha illa ma'a qarinatiha. Tidak akan diterima melaksanakan salah satunya kecuali apabila dibarengi dengan sandingannya. Al-ula, ayat yang pertama, kata Ibnu Abbas, Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasulah. Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas menyampaikan tidak akan disebut taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila tidak melaksanakan ketaatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam ayat lain, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah, maka pastinya kita harus menjalankan ketaatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-thani, yang kedua, kata Ibnu Abbas, ayat yang selalu bersandingan dan untuk memastikan mengamalkannya adalah melaksanakan keduanya. Qala subhanahu wa ta'ala, aqimus sholata wa atuz zakata. Allah berfirman, aqimus sholata wa atuz zakata, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Maka Ibnu Abbas menjelaskan, tidak diterima sholat seseorang apabila dia tidak mengeluarkan zakatnya. Aqimus sholata wa atuz zakata, tidak diterima aqimus sholata wa atuz zakata, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Artinya boleh jadi tidak diterima sholat seseorang apabila tidak mengeluarkan zakatnya. As-salif, ayat yang ketiga, kata Ibnu Abbas,
yaitu anishkurli wali walidaika. Allah berfirman, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah engkau kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Artinya, kata Ibnu Abbas, tidak diterima kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita tidak menjalankan kesyukuran berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka ikhwatal iman, pastikan kita menjalankan 3 ayat ini dengan sempurna, bukan hanya salah satunya. Dan insya Allah ketika kita melaksanakan ayat ini dengan sempurna, maka surga Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan jaminannya. Ikhwatal iman sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib akan mempertajam dan memperluas penjelasan terkait dengan aqimus sholata wa atuz zakata. Mengenai ayat ini, khalifah yang pertama, Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pernah memerangi sekelompok orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah, yang masih melakukan sholat, akan tetapi enggan membayar zakat. Ketika Rasul SAW wafat, maka sahabat Abu Bakar Siddiq dibaiat oleh penduduk Madinah untuk menjadi pengganti baginda Rasul SAW dalam urusan pemerintahan. Ada beberapa kelompok yang kemudian tidak mau menaati kepada Abu Bakar Siddiq untuk mengeluarkan zakat. Maka beliau dakwahi, beliau negosiasi. Ketika ternyata benar-benar tidak mau mengeluarkan zakat, maka kata Ibnu Abbas, saya akan memerangi orang yang memisahkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sandingkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, aqimus sholat wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Walaupun dia masih sholat, tapi karena dia tidak mau bayar zakat, maka aku akan perangi. Sehingga terjadi perang pertama dalam sejarah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ikhwatal iman sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, maka pastikan kita untuk kemudian melihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Jangan-jangan dari harta yang Allah titipkan kepada kita, ada hak mereka yang belum tertunaikan oleh kita. Oleh karena itu, boleh jadi itulah yang kemudian menyebabkan sholat kita tertunda, bahkan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan kita memiliki kepekaan sosial dan mau kemudian mengeluarkan hak-hak mereka yang ada pada kita, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita. Dalam ayat lain Allah menyampaikan, wa bi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada mereka, pada harta-harta mereka, orang-orang kaya itu ada hak untuk mereka as-sa'il, yang meminta, ataupun mereka yang tidak meminta tapi mereka termasuk pada golongan fakir dan miskin. Maka tentunya kewajiban bagi kita yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan hak-hak mereka, yang mana Allah telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi orang yang dititipinya. Ikhwatal iman sidang Jumat rahimakumullah, untuk mengamalkan ajaran Islam bukan hanya sekedar ibadah ritual, akan tetapi pastikan juga ibadah sosial kita melakukannya, sehingga kemudian seimbang hablum minallah dan hablum minan nas. Maka ketika hablum minallah, hablum minan nas kita jalankan secara seimbang, maka tentunya akan timbul keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila penduduk sebuah kaum beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Apabila penduduk sebuah komunitas beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan pintu keberkahan bagi mereka. Kenapa ada pintu keberkahan? Karena ketika orang bertakwa, ketika orang beriman, maka tentunya yang pertama kali dilakukan adalah berinfak dan bersedekah. Kalau kita lihat dalam surat yang khatib bacakan di awal tadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, Allah Subhanahu wa ta'ala di sini bertanya kepada kita,
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau siapa yang membohongkan akan adanya hari akhir, akan adanya hari kiamat? Siapa orang yang berbohong bahwa dia tidak meyakini akan adanya hari akhir? Maka tentunya bisa terlihat dari perilakunya. Mereka yang tidak percaya akan adanya hari akhir, yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menghardik anak yatim, mereka yang membiarkan anak yatim, mereka yang tidak mau mengeluarkan dari sebagian hartanya untuk anak yatim, sehingga anak yatim tidak memiliki masa depan, sehingga anak yatim berada dalam kesusahan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Begitupun juga dia tidak mau mengeluarkan makanan ataupun harta untuk mereka-mereka yang miskin. Artinya orang yang tidak mau berinfak, orang yang tidak mau bersedekah, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat adalah sesungguhnya dia membohongkan bahwa dia sesungguhnya tidak percaya kepada hari akhir. Oleh karena itu, maka sebagai wujud bahwa kita sebagai insan, sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, tunjukkan bahwa kemudian kita peka terhadap sosial dan mau mengeluarkan sebagian dari harta yang Allah titipkan kepada kita untuk mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, maka terang benderanglah, jelaslah bahwa dalam ayat tadi betul aqimus shalah atuz zakah tidak bisa kita pisahkan untuk menunjukkan keagungan dan syiar sebagai Islam. Ketika umat Islam ada, maka tentunya bisa memberikan solusi untuk pribadinya dan solusi untuk masyarakat yang ada di sekelilingnya. Ikhwatal iman sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah sesungguhnya kepada Allah, baik itu ibadah yang sifatnya jasadiyah ataupun juga ibadah yang sifatnya maliyah, sehingga kemudian kita begitu menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah tuntas semua kewajiban yang kita laksanakan selama kita hidup di dunia. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu